untuk ya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas tentang prosedur penelitian di pertemuan minggu ketiga. Nah, dalam prosedur penelitian yang mana kita ketahui, yang wajib kita ketahui terlebih dahulu, bahwasannya tujuan dalam penelitian yaitu untuk mencari sesuatu, fenomena yang ada dalam masyarakat, kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat atau yang berkembang di masyarakat ini. Setidaknya pada sebuah penelitian kita harus mencari sesuatu, kejanggalan-kejanggalan misalnya. Kalau dalam penelitian sosial, nah itu tujuannya yaitu untuk mencari sesuatu dalam masyarakat. Sesuatu apa? Sesuatu yang sekiranya menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah yang sekiranya itu menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Keunikannya, nah ini yang perlu saya tekankan, bahwasannya dalam penelitian itu perlu ada sebuah atau unsur keunikan, kebaruan dalam sebuah penelitian yang muncul dalam masyarakat atau fenomena yang ada masyarakat yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali sekarang, apalagi pada isu-isu berkembang, kita bisa diambilkan dalam media, misalkan ya, kita tarik dalam ini, misalkan apa namanya, yang diangkat pada media apa kiranya isu yang berkembang saat ini, kebaruan. Nah, itu yang perlu dijadikan acuan dalam sebuah penelitian sosial. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dasar utama dalam sebuah penelitian itu apa? Yang mana dasar utama dalam sebuah penelitian yaitu ada naluri ya. Jadi teman-teman harus mempunyai naluri, yaitu rasa ingin tahu. Ada rasa keingintahuan yang muncul dari seorang peneliti. Kalau tidak ada rasa ingin tahu, berarti belum disebut seorang peneliti namanya, kayak gitu. Di dasarnya ada rasa keingintahuan. Apa yang menjadi keingintahuan saudara? Nah, itu yang menjadi sebuah dasar untuk melakukan penelitian. Nah, dalam naluri itu ya, setidaknya tidak hanya berdasarkan pada rasa saja, tapi harus ada metode secara ilmiah. Yang pertama, kita harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu. Nah, ini yang sering saya tekankan ya. Ada masalah. Jadi harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya baru merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini kan semacam dugaan-dugaan sementara. Nah, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Nah, itu kan semacam dugaan-dugaan sementara. Nah, bagaimana hipotesis itu dapat mengerucut? Nah, ini harus menemukan dari mengumpulkan sebuah data untuk mengerucutkan sebuah hipotesis. Jadi didasarkan pada sebuah data. Ini urut-urutannya. Jadi setelah saudara menemukan masalah, kemudian ada hipotesisnya atau ada kesimpulan sementara, kemudian baru saudara mengumpulkan data. Data empiris misalkan kayak gitu ya. Kemudian setelah data terkumpul baru dianalisis. Jadi nggak hanya data saja nanti yang dimunculkan dalam penelitian, tapi menganalisis data tersebut. Namanya data kan banyak, dari narasumber misalkan, dari
literatur, kemudian dari empiris kayak gitu. Nah, itu harus dianalisis terlebih dahulu. Jadi nggak hanya data mentah dimasukkan dalam sebuah penelitian, tapi harus dianalisis juga. Kemudian baru yang berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Dari analisis data, baru Anda simpulkan kira-kira bagaimana kalau menurut pendapat peneliti, pendapat saudara. Berdasarkan dari data yang saudara kumpulkan, kemudian dianalisis. Di situ saudara diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah kesimpulan. Nah, itu tujuan dari penelitian, saudara diberikan kesempatan untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi kalau saya gambarkan secara diagram, nah ini ada di sebelahnya, yaitu kalau dari teori atau falsafah, kemudian ada masalah, ada tujuan, kemudian ada kerangka teoritis, kemudian hipotesis. Nah, ini digambarkan dengan diagram seperti ini, urut-urutannya. Jadi yang di atas yaitu harus ada masalah terlebih dahulu. Ini yang saya tekankan dimulai dari awal pertemuan. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sedikit berbicara ini tentang sejarah dalam penemuan kebenaran. Jadi namanya penelitian itu harus ada sebuah kebenaran yang dimunculkan. Anggapan-anggapan yang ada di masyarakat berdasarkan dari sebuah penelitian memunculkan sebuah kebenaran yang logis. Apakah benar anggapan yang ada di masyarakat? Perlu yang dinamakan sebuah penelitian. Nah, kalau melihat dari sejarahnya dalam penemuan kebenaran, yang pertama itu tuh kita membahas tentang pendekatan non ilmiah terlebih dahulu. Nah, kalau dulu kan penelitiannya melalui atau berdasarkan pada pendekatan-pendekatan non ilmiah. Ya, kalau kita sering kita kenal sekarang banyak pepatah-pepatah orang tua seperti apa, jangan kayak gini, harus seperti itu. Nah, itu berdasarkan pendekatan yang non ilmiah. Contohnya misalkan kebenaran secara kebetulan, kemudian kebenaran secara akal sehat, kemudian kebenaran secara wahyu. Nah, kalau kebenaran secara wahyu ini kan sedikit orang yang bisa memiliki kayak gitu ya. Kemudian secara intuitif, kemudian secara coba-coba, kemudian secara spekulasi, kemudian ada kebenaran secara wibawa. Nah, ini juga apa yang dikatakan misalkan mohon maaf, apa yang dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat. Nah, ini kan harus membutuhkan ada wibawa tertentu kayak gitu ya, untuk apa yang disampaikan itu dipercaya oleh masyarakat. Kalau saya urutkan dari pertama, misalkan secara kebetulan. Nah, kalau secara kebetulan ya ada orang asal jeplak tapi ada benarnya kayak gitu kan. Itu kan tidak bisa diilmiahkan, tapi omongannya benar. Nah, ini yang dinamakan kebenaran secara kebetulan kayak gitu ya. Tapi tidak bisa diilmiahkan. Kemudian kebenaran secara akal sehat kayak gitu ya. Misalkan banyak contoh bahwasannya kalau kita ini melaksanakan kegiatan secara sunnah, biasanya sunnah Rasul kayak gitu ya, itu bisa dikatakan kebenaran secara akal sehat ya. Memang benar kalau makan menggunakan tangan itu lebih sehat kayak gitu kan, lebih baik untuk pencernaan misalkan seperti itu. Nah, kalau secara wahyu ini seperti apa yang saya katakan tadi, hanya sedikit orang yang bisa
memiliki, begitu juga dengan kebenaran secara intuitif. Ya. Kalau kebenaran secara coba-coba, trial error ini misalkan ya banyak ya. Apa yang dibenarkan di masyarakat ini ya kadang ada benarnya, kadang ada juga banyak salahnya kayak gitu. Dan kebenaran secara spekulatif ya. Kalau spekulatif ya misalkan besok 2024 presidennya siapa misalkan kayak gitu ya. Misalkan ini kayak gitu. Kemudian itu hanya spekulan-spekulan saja, omongan obrolan spekulan saja, tapi barangkali ini pendekatan yang juga dimasuk dalam pendekatan non ilmiah. Nah, untuk ada pendekatan non ilmiah, juga ada pendekatan yang ilmiah. Jadi kalau pendekatan yang ilmiah ini memang bertentangan, sedikit bertentangan atau bertolak belakang dengan pendekatan yang ilmiah. Otomatis seperti itu kan. Jadi berpikirnya harus secara rasional, berpikir secara empiris. Nah, rasional yang bagaimana? Yang berarti berpikir secara logis, yang masuk akal. Itu yang dinamakan menggunakan pendekatan secara ilmiah dan berpikir secara empiris ya, melalui pengalaman-pengalaman para ahli misalkan kayak gitu. Pengalaman kita nanti melakukan penelitian observasi di lapangan. Nah, ini pendekatan-pendekatan secara empiris. Kemudian bagaimana perkembangan metodologi bentar ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana perkembangan metodologi penelitian. Nah, yang namanya metodologi penelitian ini berdasarkan pada ya yang pertama yaitu trial dan error. Uji coba mencoba lalu dan juga ada gagalnya, trial dan error kayak gitu. Kemudian berdasarkan pada ada periode yang namanya otoritas kebijakan dan juga berdasarkan pada sebuah tradisi. Kemudian spekulasi dan argumentasi. Kemudian hipotesis dan eksperimen. Nah, ini yang sering kita gunakan pada periode sekarang, yaitu penelitian-penelitian yang menggunakan berdasarkan pada hipotesis terlebih dahulu dan pada eksperimen-eksperimen. Mungkin eksperimen-eksperimen ini pada penelitian-penelitian yang lingkupnya bukan di sosial humaniora ya, tapi melainkan pada koridor-koridor eksakta. Jadi kalau yang sosial ini berdasarkan pada hipotesis terlebih dahulu, ada dugaan-dugaan terlebih dahulu. Apakah benar kinerja pimpinan itu mempengaruhi terhadap prestasi lembaga atau prestasi organisasi, misalkan seperti itu. Nah, ini ada kan dimunculkan hipotesis terlebih dahulu atau dugaan-dugaan sementara. Ternyata kepemimpinan Jokowi misalkan itu ada peningkatan atau ada penurunan. Nah, dugaan-dugaan sementara itu muncul di masyarakat, isu-isu. Oh, ternyata ada yang mengatakan ada peningkatan. Oh, ternyata ada yang mengatakan penurunan. Dua periode ini ternyata ada yang mengatakan baik dan ada yang mengatakan buruk. Nah, itu hipotesis-hipotesis yang muncul di masyarakat. Nah, tugasnya peneliti bagaimana menciptakan hipotesis tersebut menjadi sebuah hasil penelitian. Oh, ternyata berdasarkan penelitian ini, hipotesis yang di masyarakat hasilnya yaitu sangat signifikan ada peningkatan, misalkan seperti itu.
Kemudian saya lanjutkan bahwasannya, nah ini ciri sifat penelitian. Kalau kita tadi berbicara tentang sejarah mungkin ya, kemudian sekarang kita berlanjut pada sebuah ciri atau sifat penelitian. Nah, penelitian itu harus ilmiah. Jadi melalui prosedur dan pembuktian. Prosedurnya bagaimana tadi sudah saya sampaikan, dan ada buktinya. Saudara mengatakan bahwasannya kepemimpinan Pak Anas di 2 periode itu sangat baik. Nah, buktinya apa? Harus disampaikan melalui data-data yang sudah diperoleh. Enggak hanya sebatas pada hipotesis saja, tapi berdasarkan pada hasil dari hipotesis tersebut. Data-datanya bagaimana? Kesimpulannya yang sudah dianalisis. Kemudian proses yang berjalan terus-menerus. Nah, ini harus kontinu ya. Jadi sekiranya nanti hasil dari penelitian saudara, penelitian kita itu sifatnya kontinu, berkelanjutan. Tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi nanti untuk kelanjutan bisa dilanjutkan pada penelitian-penelitian yang selanjutnya untuk mencapai tujuan bahwasannya nggak ada finishnya nih penelitian kayak gitu. Jadi perlu dilakukan kajian-kajian lagi yang lebih mendalam untuk menuju pada arah kesempurnaan. Nah, itu ciri dari sebuah penelitian. Jadi sifatnya kontinu kayak gitu. Belum tentu nanti hasil dari penelitian saudara bisa dijadikan alat ukur untuk metode ke depannya. Jadi perlu ada kesempurnaan lagi. Sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kira-kira siapa ini yang boleh melakukan penelitian? Apakah mahasiswa? Apakah dosen saja? Ternyata tidak. Jadi semua orang bisa melakukan sebuah penelitian. Nah, ya, kalau saudara-saudara baca jurnal ilmiah, nah di situ penulisnya enggak hanya berasal dari akademisi saja, tapi dari kalangan-kalangan birokrasi, kemudian dari misalkan jurnalis. Nah, di situ bisa melakukan sebuah penelitian. Siapa saja, semua orang bisa melakukan penelitian. Tidak hanya mahasiswa ataupun dosen saja, semua bisa melakukan penelitian dan semua bisa memberikan opininya atau pendapatnya. Jadi ada kualifikasi, walaupun penelitian itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi harus ada kualifikasinya. Yang pertama harus objektif, tidak berprasangka kayak gitu ya. Penelitian itu harus objektif, tidak subjektif. Harus dibuktikan. Nah, kembali ke yang slide sebelumnya, harus ada pembuktian secara ilmiah. Tidak ini apa namanya? Berdasarkan pada prasangka-prasangka. Itu kan bisa hanya sampai pada ini isu-isu masyarakat kayak gitu. Kemudian kompeten, harus kompeten sesuai dengan bidangnya, misalkan kayak gitu ya. Bidang yang dikuasai itu apa? Jangan-jangan nanti misalkan anak administrasi publik, mahasiswa-mahasiswi administrasi publik ini penelitiannya mengenai tentang pertanian. Nah, itu kan sudah tidak kompeten kayak gitu, sudah menyimpang dari keahliannya. Nah, nanti harapannya penelitian judul, misalkan judul proposal atau penelitian yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi administrasi publik, ya ini mengacu atau sesuai dengan prodinya, dengan keahliannya.
Kemudian faktual. Nah, ini yang ketiga itu faktual, harus berdasarkan pada fakta, realita. Jadi kalau semua itu bisa berdasarkan pada fakta, nggak apa-apa dijadikan sebuah penelitian. Tapi kalau nanti sekiranya itu tidak bisa kita memunculkan atau tidak sesuai dengan faktanya, ya berarti masih belum bisa dikatakan bahwasannya tulisan saudara, karya saudara itu dijadikan sebuah penelitian karena tidak berdasarkan pada fakta atau nanti hoax kayak gitu ya. Kemudian peneliti itu harus jujur. Jadi mampu memisahkan, bisa memisahkan kenyataan dengan pendapat pribadi ya. Jadi dikesampingkan dulu mungkin ya pendapat pribadi. Ini kembali pada poin nomor 1. Jadi penelitian itu memang harus objektif ya. Memisahkan kenyataan dengan pendapat pribadi ya. Jadi apa yang Anda saudara lihat dalam nanti saudara di lapangan, dalam melakukan penelitian di lapangan, yaitu yang harus saudara tulis. Walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi saudara. Jadi harus memang jujur. Datanya memang ada penyimpangan, misalkan penyimpangan pelayanan publik di desa A. Karena saudara misalkan kebetulan bekerja di situ, saudara ditulis tidak ada penyimpangan. Nah ini berarti saudara sudah tidak jujur dalam menyampaikan sesuatu dalam penelitian saudara. Jadi harapannya harus bisa memisahkan kenyataan dengan pendapat pribadi. Kemudian harus terbuka. Siap menerima pendapat orang lain. Nah, jadi saudara dalam sebuah riset harus menentukan siapa yang nanti menjadi narasumber dalam penelitian saudara. Ada narasumber kunci misalkan. Nah, itu apa yang disampaikan oleh narasumber ya, apa yang di dalam penelitian saudara ya, saudara harus siap menerima pendapat orang lain walaupun itu bertentangan ya. Bertentangan dengan pendapat saudara. Jadi misalkan kebetulan nih saudara kalau dalam pemerintahan ya, kalau dalam pemerintahan kebetulan saudara adalah ini dalam sebuah pemilu pilkada saudara pendukung si A misalkan Bupati A, sedangkan yang saudara minta keterangannya dijadikan narasumber mendukung Bupati B misalkan calon Bupati B. Nah di situ pasti ada yang namanya ketimpangan atau perbedaan pendapat dengan pribadi saudara ya, harusnya saudara harus menyampingkan terlebih dahulu ya. Jadi apa pendapat orang lain walaupun tidak sesuai dengan pemikiran saudara ya harus ditulis kayak gitu. Jadi peneliti ya kembali lagi pada nomor 1 harus objektif. Nah, apa yang terjadi di lapangan, ya apa yang saudara lihat, apa yang disampaikan oleh narasumber itu harus disampingkan dulu dengan kebutuhan atau pendapat pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir analitis, kritis, skeptis, dan rasional. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasannya peneliti itu harus memiliki pemikiran yang analisis, harus dianalisis pendapat-pendapat yang ada di lapangan, misalkan dari studi literatur, kemudian dari pendapat narasumber, kemudian dari teori-teori. Nah, ini harus dianalisis lagi oleh seorang peneliti. Dan peneliti itu harus kritis dan skeptis serta rasional. Kemudian ini sudah diingatkan nih sama
sama Zoom-nya. 10 menit lagi katanya, saya persingkat ya. Kemudian bagaimana prosedur penelitian yang baik? Jadi prosedur penelitian yang baik itu membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, proposal ya. Proposal itu ada bab 1, ada bab 2, dan bab 3. Di situ saudara menulis judul, kemudian latar belakangnya apa, permasalahannya apa, kemudian sampai metodenya itu bagaimana menggunakan metode apa, dan teorinya seperti itu. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data yang kedua. Jadi ini sedikit mengulas tadi pada slide yang ketiga, kemudian data itu dianalisis, kemudian melaporkan hasil penelitian atau menulis laporan. Jadi harus ada analisis terlebih dahulu. Kemudian yang slide terakhir, nah ini proposal, isi dari proposal ya. Ini dari latar belakang, mungkin dalam latar belakang itu saudara menyampaikan atau menulis mengapa saudara memunculkan masalah tersebut. Ada teorinya, nah, teorinya menggunakan teorinya siapa, kemudian tujuan penelitiannya itu untuk apa, landasan mungkin ada landasan hukumnya, kemudian permasalahannya, ada hipotesis, kemudian metode penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif atau menggunakan campuran, dan lain-lain yang sekiranya berkaitan dengan penelitian. Nah, barangkali itu ada sisa waktu saya gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada yang masih belum paham atau ada kebingungan karena ya kira-kira terbatas oleh waktu. Saya berikan kesempatan untuk bertanya mengenai prosedur penelitian. Sambil lalu saya ini ya, saya isi daftar hadir. Alvina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Bagus Tegar. Ada, Pak. Andika Fikri. Andika izin, Pak. Andika izin. Ikut Prof. Oh, iya, ya. Mau pilih kampus. Ya. Prof ya. Eka Raditya. Ya, Pak. Eka. Oke. Zulfia. Devina. Ada, Pak. Eka Nanda ada ya. Kavin. Ada, Pak. Manda Sofiatul. Ada, Pak. Kuni. Hadir, Pak. Hadir. Izul ada tadi ya. Hadir, Pak. Oke. Bi Fitriani. Hadir, Pak. Oke, Akbara.